Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ustadz Muhammad Thorik atau Kang To. Masih dalam Balagh Ramadan atau posonan, ngaji posonan. Melanjutkan materi yang kemarin tentang syurutu sihatis shaum atau syarat sahnya puasa. Berarti untuk yang kemarin kita sudah membahas tentang al-istiqo'atu, mulai dari pada menyengaja muntah, kemudian yang keempat yaitu menahan dari masuknya benda baik itu padat atau cairan menuju pada jauf. Jauf itu kemarin pengertiannya ma yukhirul ghidha wad dawa, yaitu tempat untuk mengolah atau memproses makanan dan juga obat-obatan. Dan di situ ada dua, yaitu yang pertama ada al-ma'iddah, yaitu lambung. Nah, kemudian ada ad-dimagh, yaitu kepala atau otak. Nah, dan kriteria apa saja yang membatalkan atau ain yang membatalkan yang seperti apa, silahkan bisa disimak pada video saya sebelumnya. Nah, kemudian kalau masih ada yang janggal bisa ditanyakan. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan pada bahasan yang selanjutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Qala wa biwusuli ma'il madmadati al-jawfa. Wabi wusuli ma'il madmadati lan batal apa poso kelawan tumekane banyu kekemu al jaufa ing jauf in balago lamut banget akan sapa wong fi ghairi najasatin ing dalem liyane ngilangaken najis. Wabi ghairi mubalaghatin lan kelawan tanpa banget-bangetaken min madmadatin saking kekemu litabarudin krana adem-ademan au rabiatin to kemu kang nomor papat au abasin utawa ora ana tujuan apa-apa. Yang selanjutnya ini masih dalam cakupan dukhulu ainin atau masuknya benda, masuknya sesuatu ke dalam jauf. Kemarin jauf itu adalah ma yukhil ghidha wad dawa. Kemudian perbatasannya kalau bawah berarti makhraj kha, kemudian kalau atas yaitu berarti ya napa niku dari hidung berarti di pada pangkal hidung atau di sini di atasnya khaysum yang ada tulang-tulang kerasnya ini, atau kemudian batnul udhun itu juga termasuk sudah masuk kategori jauf. Kalau di bawah itu berarti kalau sudah lewat makhraj kha. Nah, ini berarti yang jauf bawah. Kalau yang atas itu berarti batinul udhun, di dalamnya telinga, kemudian di sebelah sini atau di atasnya khaysum, di atasnya janur irung. Nah, itu jauf. Kemudian dikecualikan atau yang masih dalam membatalkan, termasuk yang membatalkan puasa, yaitu ketika ada air kumur-kumur yang masuk ke dalam jauf. Ketika orang tersebut menyangatkan atau mubalaghah dalam berkumur-kumurnya. Ini kasusnya berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan karena dalam rangka menghilangkan najis, maka kumur-kumurnya diwajibkan mubalaghah. Karena dengan mubalaghah itu lebih bisa menghilangkan pada najis. Makanya ketika kok nanti ada efek sampingnya, yaitu adanya air yang masuk ke dalam jauf tertelan dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan. Makanya di sini diberikan batasan fi ghairi najasatin, selain pada kasus menghilangkan najis. Adapun untuk kasus yang tidak menghilangkan najis, contohlah madmadah dalam rangka mendapatkan sunnatul wudu atau kesunahannya wudu, maka ini kalau dia mubalaghah, maka ketika ada air yang masuk ke dalam walaupun tidak sengaja tetap membatalkan, karena tidak ada tujuan izalatun najasah. Maka ketika ada orang melakukan sunnatul wudu, madmadah dalam rangka kesunahan wudu, kok dimubalaghahkan, tidak ada tujuan untuk izalatun najasah, maka otomatis ketika ada air masuk batal puasanya walaupun tidak sengaja. Kemudian yang kedua yaitu tidak mubalaghah, tidak menyangatkan dalam madmadah tapi tetap membatalkan.
yaitu ketika tidak ada tujuan atau mungkin di luar daripada kesunahan. Contohnya yaitu pada kumur-kumur yang keempat, karena kan sunnah itu kan cuma taslis atau 3 kali. Karena kesunahannya cuma taslis, maka ketika lebih dari 3, berarti yang keempat dan seterusnya, ini kok dia ada air yang masuk walaupun tanpa mubalaghah dan tidak disengaja, itu membatalkan. Apalagi yang di luar itu, contohlah umpamanya kumur-kumur tanpa tujuan, atau niatnya mungkin karena siang hari Ramadan panas, mulutnya terasa kering, ya pengen agak seger gitu, kemudian kumur-kumur. Itu kalau sampai ada yang tertelan walaupun tidak sengaja dan dia tidak mubalaghah, cuma sekedar memasukkan air ke dalam gitu aja, karena tidak ada makmur di situ, nggak ada perintah sunnah maupun perintah wajib, maka otomatis ketika ada air yang masuk tanpa sengaja membatalkan puasa. Makanya dihati-hati kalau siang hari bulan Ramadan, kalau kumur-kumur tidak dalam rangka kesunahan wudhu atau tidak dalam rangka menghilangkan najis, maka hendaknya dihindari. Khawatirnya ada yang tertelan, karena itu sebuah kelaziman. Kalau ada air dimasukkan dalam mulut, ya sedikit banyak pasti ada yang tertelan. Makanya berhati-hati. Wa bitabayyunil aqilan batal apa poso kelawan jelase mangan naharon ing dalem wektu rina. La bil akli ora batal apa poso kelawan mangan mukrohan hale dipeksa. Kemudian dikecualikan lagi dan masih masuk dalam bahasan dukhulu ainin, yaitu orang yang siang hari makan, siang hari pada bulan Ramadan sengaja mengkonsumsi makanan. Ini otomatis membatalkan. Otomatis membatalkan. Kecuali kalau makannya ini tidak sengaja atau dipaksa. Contohnya dipaksa orang, dia kalau nggak makan dibunuh umpamanya. Walaupun mungkin kasusnya nggak akan terjadi di dunia nyata mungkin, tapi ini kan umpamanya. Kok ada pemaksaan? Tentu saja dengan syaratul ikroh atau syarat pemaksaan, yaitu pertama pelakunya serius, tidak main-main, kemudian pelakunya akan melaksanakan ancamannya kalau tidak dituruti, mampu melaksanakan ancamannya kalau tidak dituruti. Yang ketiga, orang yang dipaksa tidak bisa membela diri atau tidak bisa melarikan diri. Maka kalau terpenuhi 3 syarat ini, otomatis mukroh atau orang yang dipaksa membatalkan puasanya dengan makan di siang hari bulan Ramadan tidak jadi batal, karena dia sudah memenuhi syaratul ikroh. Jadi seumpamanya Anda dipaksa anak Anda atau teman Anda, tapi Anda tahu ini paksaannya nggak beneran atau ancamannya cuma main-main, kok Anda turuti, ya batal. Karena ancaman ini Anda tahu tidak mengancam, hanya sekedar main-main, kok Anda turuti, ya batal. Itu khulusul kok gitu, ya enggak. Ini beda pembahasan. Nah, makanya kalau ada orang siang hari makan tanpa ada lupa atau tidak dipaksa dan tahu itu membatalkan, ya otomatis puasanya batal. Al-khamis utai kang nomor 5, wasadisuran kang nomor 6, wasabiran nomor 7. Iqwal islamu Islam, wan naqaulan suci anil haidi saking haid, wan nifas lan nifas, wal aqlan berakal fi jami'in nahari yang dalam sekabehane rino. Kemudian yang terakhir yaitu yang nomor 5, yang ke-6 dan ke-7, yaitu Islam, suci dari haid dan nifas, kemudian berakal pada siang hari atau berakal penuh pada siang hari bulan Ramadan. Untuk syarat yang ke-5, ke-6 dan yang ke-7, nah ini nanti akan kita bahas lebih lanjutnya pada orang yang wajib menjalankan ibadah puasa. Karena otomatis untuk yang ke-5 yaitu Islam, ibadah puasa tidak akan sah kecuali dari orang Islam itu sendiri. Karena ini kan kita wilayahnya wilayah agama Islam, maka di luar Islam ya otomatis tidak sah menurut kita. Tapi toh umpamanya ada orang non muslim ikut puasa, ya silahkan saja. Tapi kalau menurut aturan agama Islam, puasanya tidak sah karena mereka non muslim. Kemudian an-naqo anil haidi wan nifas, yaitu suci dari haid dan nifas. Ini juga nanti masuk dalam kategori al-istito'ah atau kemampuan.
Dan termasuk dianggap tidak mampu secara syar'i adalah perempuan atau wanita yang haid maupun nifas. Makanya mereka ketika puasa karena tidak ada istitoah maka dilarang. Haid dan nifas ini termasuk juga kategori manik atau penghalang daripada ibadah bagi perempuan. Jadi ketika ada perempuan haid maupun nifas maka puasanya tidak sah. Walaupun secara fisik mereka kuat. Nanti akan kita bahas pada al-istitoah, pada syarat wajib orang yang berpuasa. Jadi untuk haid dan nifas tidak sah puasanya dan tidak diperbolehkan alias haram. Nggak usah maksa. Tapi nanti tetap wajib diqadha. Kemudian yang ketujuh yaitu al-aqlu fi jami'in nahar. Berakal pada siang hari bulan Ramadan. Sekali lagi, siang hari bulan Ramadan itu mulanya adalah tulu'ul fajri ila ghurubis syamsi, yaitu mulai terbitnya matahari sampai dengan tenggelamnya matahari, mulai subuh tung sampai dengan maghrib tong. Nah, itu nahari Ramadan. Bukan kok jam 11, jam 12 siang-siang, bukan. Ini namanya nahari Ramadan. Jadi akalnya tetap, dalam artian tidak hilang akal selama waktu tersebut. Nah, yang membatalkan ini ada dua, yaitu al-ighma was sukru, pingsan dan juga mabuk. Nah, dalam bab akal ini itu ada dua kategori. Yang pertama membatalkan secara langsung. Yang kedua, tidak langsung membatalkan. Yang pertama, yang membatalkan secara langsung adalah ketika zawalul aklinya sebab gila. Jadi kalau dia siang hari bulan Ramadan gila, walaupun cuma sebentar, itu langsung puasanya batal, tidak ada pengecualian. Yang kedua, yaitu kategori tidak langsung membatalkan. Apa itu? Pingsan dan mabuk. Berarti kalau ada orang pingsan atau dia mabuk seharian full, otomatis puasanya batal. Makanya di situ dikatakan wal aklu fi jami'in nahar. Seharian itu dia tidak kehilangan akal. Makanya kemudian la wala yadurru al igma wasukru in afaqa lahdatan fin nahar. Maka igma atau mabuk, pingsan atau mabuk, ketika ada kesadaran walaupun cuma sebentar, di antara seharian itu kok ada beberapa saat dia sadar, maka puasanya tetap dianggap sah. Berbeda dengan yang pertama. Kalau orang gila walaupun dia sadar sebentar tetap membatalkan puasa. Tapi kalau untuk igma atau pingsan kemudian mabuk ini yang tidak disengaja, maka tidak membatalkan ketika ada satu bagian atau satu saat di mana dia sadar dari pingsannya atau sadar dari mabuknya. Sehingga pingsan dan mabuk yang membatalkan adalah yang seharian. Umpamanya ada orang habis sahur kemudian dia pingsan sampai maghrib baru sadar, maka hari itu dia gagal puasanya. Tapi kalau seumpamanya dia pingsan sebelum subuh, kemudian dia sadar jam 11, jam 1 pingsan lagi sampai maghrib, puasanya sah. Karena tadi wala yadurru al igma wasukru in afalahdutan. Jadi ketika orang itu pingsan ataupun mabuk yang tidak disengaja, ketika ada kesadaran walaupun sebentar, lahdutan fin nahar, maka la yadurru, tidak berbahaya. Maksudnya puasanya tetap sah. Berbeda dengan yang pertama atau yang gila. Wala yasihu, lan ora sah apa saumul aidaini mosoni dina riyaya loro. Wala ora sah apa ayamu tasyriki mosoni pira-pira dina tasyrik. Wala ora sah apa al-nisfu separo al-akhiru kang akhir min Sya'ban saking bulan Sya'ban illa liwirdin angin krana kebiasaan au nadhirin ta krana nadar au qadhain ta krana sebab qadha au kafarin ta sebab kafarat. Awas 5 utawa krana nyambung perkara ba'da nisbi kang sause separo
bima kelawan perkara qablahu kang sadurunge an-nisfu. Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang hari-hari yang tidak diperbolehkan melaksanakan puasa. Yang pertama dan yang kedua yaitu puasa yaumul aidaini, yaitu puasa pada 2 hari raya. Karena ada keterangan atau hadis yang mencegah hal tersebut. Annahu naha an siyami yaumaini, yaumul fitri wa yaumul adha, bahwa Rasulullah SAW itu melarang berpuasa pada 2 hari. 2 hari itu yaitu satu adalah hari raya Idul Fitri dan yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Karena itu masuk kategori diafatillah. Makanya kalau hari raya tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan puasa dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Makanya walaupun Anda ahli puasa, ya contohnya orang puasa dalail bertahun-tahun, tetap nanti kalau hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha harus berbuka atau harus muka atau iftar, tidak boleh berpuasa. Karena itu diafatillah, yaitu waktu di mana Allah menyuguhi atau memerintahkan semua umat Islam untuk makan. Ya, berarti kalau mafhumnya kalau perintah makan berarti dilarang tidak makan, berarti haram berpuasa. Kemudian selanjutnya yaitu ayyamut tasyrik atau 3 hari pasca Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian yang selanjutnya yaitu separuh akhir bulan Sya'ban, berarti mulai tanggal 16 sampai dengan akhir bulan Sya'ban itu juga diharamkan melaksanakan puasa. Kalau untuk yang Idul Fitri, Idul Adha dan ayyamut tasyrik ini larangannya jelas dan tidak ada pengecualian. Mau itu puasa sunnah, qadha Ramadan, nadar, kafarat, tidak boleh dijatuhkan pada 3 tadi, Idul Fitri, Idul Adha maupun ayyamut tasyrik. Tapi untuk yang Sya'ban, akhir Sya'ban ini masih ada dispensasi, masih ada pengecualian. Pertama yaitu bagi yang memang membiasakan puasa. Contohlah umpamanya ada orang biasa puasa Senin Kemis. Kalau Senin Kemis kan nggak mandang awal akhir, yang mingguan kan ya ada minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi kalau memang dia biasa berpuasa Senin Kemis, ya baik itu di awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, nggak masalah walaupun itu pada bulan Sya'ban dan terjadinya pada pertengahan yang terakhir. Kemudian yang kedua, atau karena mengkodok. Umpamanya ada orang yang berpuasa Ramadan, punya hutang puasa Ramadan, dikodok pada akhir bulan Sya'ban, tidak masalah, itu boleh saja dan tidak haram. Atau mungkin juga karena kafarat, ada orang umpamanya melanggar sumpah atau mungkin yang lainnya yang menyebabkan dia wajib mengkafaratinya dengan puasa, boleh dilaksanakan pasca setengah bulan Sya'ban. Atau juga bagi orang yang menyambung, baik dia puasanya sudah mulai awal Sya'ban atau mungkin dia puasanya mulai tanggal 15-nya, maka ketika ada sambungan dengan yang setengah awal, walaupun cuma sambungan sehari tanggal 15-nya, maka tidak ada keharaman baginya. Jadi kalau tidak dalam kondisi biasa atau karena nadar atau karena mengkodok kewajiban puasa Ramadan atau karena puasa kafarat atau menyambung pada setengah sebelumnya atau setengah awal 1 sampai 15 walaupun sehari, maka tidak diperbolehkan melaksanakan puasa akhir bulan Sya'ban, yaitu mulai tanggal 16 sampai akhir. Kemudian yang selanjutnya masih ada satu lagi, yaitu puasa Yaumul Syak atau puasa pada hari yang meragukan, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Tapi ini juga sama kondisinya dengan yang akhir Sya'ban. Kalau memang pas jatuhnya hari Kamis dan dia biasa puasa Kamis, ya Yaumul Syak tidak bermasalah baginya. Atau mungkin dia masih dalam rangka mengqadha puasa, ya tidak bermasalah ketika Yaumul Syak dipuasai. Tapi kalau kok ternyata Yaumul Syak ini jatuh menjadi awal Ramadan, ya maka otomatis
Maka otomatis kalau tadi malam niatnya bukan awal Ramadan, ya berarti dia harus qadha 1 hari. Nah, itu saja. Sekian dari saya untuk materi kali ini. Kurang lebihnya kalau ada kekurangan, ya tolong diingatkan. Sekali lagi, bagi para expert yang lebih alim, alamah dari saya untuk mengkoreksi kalau ada keterangan yang menyimpang atau yang salah pemahaman dari kitab yang saya baca, baik itu dalam sisi pembacaan maupun dalam sisi pemahaman, untuk kebaikan kita bersama. Kemudian kalau ada pertanyaan dari para hadirin, silahkan bisa dilayangkan di komen di bawah atau mungkin langsung ke email saya. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya tetap di rumah selama masa pandemi sampai kita terbebas dari corona. Insya Allah segera bertemu dalam kondisi yang normal, bisa bersilaturahim dengan tetangga dan sanak saudara dalam keadaan aman. Walafu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.